ya untuk hari ini sesuai dengan jadwal kita akan melaksanakan observasi ya, ya. Kalau boleh tahu di kelas mana? Di 11 MPLB 1. 11 MPLB 1 ya. 11 MPLB 1. Dan saya akan jelaskan sedikit mengenai tujuan untuk observasi ini, di mana kita akan lebih meningkatkan lagi pengembangan diri menjadi untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya dari pembelajaran yang telah kita laksanakan. Ada beberapa pertanyaan pada saat observasi ini yang kemudian yang pertama adalah tujuan pembelajaran di kelas Medikus apa aja sih? Tujuan pembelajarannya untuk materi yang sekarang ya Pak ya, untuk pertemuan yang sekarang itu kebetulan materinya itu adalah etika dalam bermedia sosial. Tujuannya yaitu agar anak itu yang pertama paham apa itu etika, pengertiannya mereka itu paham dulu etika itu sebenarnya apa, kemudian pentingnya etika itu seberapa penting gitu etika itu digunakan. Nah kemudian yang berikutnya adalah mereka paham bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan benar menurut syariat Islam. Itu sih tujuannya. Jadi anak tidak tidak seenaknya gitu dalam menggunakan media sosial. Jadi mereka tahu aturan-aturannya, adabnya, bagaimana cara beretika sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Ada 3 ya yang ini ya. Baik. Nah yang berikutnya untuk area pengembangannya nih yang akan dicapai dari pembelajaran apa? Area pengembangannya saya berharap anak itu bisa lebih mandiri dalam belajar. Jadi anak bisa mencari pengetahuan, menggali pengetahuan sendiri gitu, melalui informasi media sosial atau di buku-buku yang mereka baca. Kemudian mereka pahami dan mereka belajar untuk berdiskusi dengan rekannya sehingga mereka bisa menyimpulkan apa yang mereka materi yang mereka temukan itu kemudian mereka diskusikan dan bisa mereka simpulkan pengetahuan yang mereka dapatkan. Jadi intinya lah anak-anak itu jangan sampai tergantung sama gurunya. Jadi anak bisa mencari materi sendiri, bisa belajar memahami apa yang mereka baca, apa yang mereka temukan. Nah yang terakhir ya ada strategi kan yang mungkin punya strategi pembelajaran seperti apa. Jadi bagaimana strategi pembelajaran yang akan dicapai oleh yang saya laksanakan ya. Nah ada salah satu strategi yang akan saya laksanakan sekarang, mudah-mudahan bisa menarik untuk anak-anak gitu. Untuk materi sekarang itu karena yang pertama itu mengenai bagaimana etika bermedia sosial, kemudian manfaat dari media sosial, kemudian anak itu harus mengetahui dalil naklinya seperti apa, kemudian ada doa-doanya juga agar kita dijauhkan dari keburukan gitu. Nah nanti saya akan memberikan yang pertama, anak-anak itu diberi buku dulu untuk membaca materi, dibaca dulu semuanya. Kemudian nanti anak-anak itu akan saya berikan semacam kartu gitu ya, kertas gitu yang sudah ada tulisannya, dibagikan ke anak satu persatu. Di kertas itu sudah ada tulisannya, misalkan dalil nakli, kemudian ada di kertas lain surat al-hujurat, surat al-isra gitu beserta artinya dan tulisannya. Jadi nanti anak-anak itu akan membuat satu kelompok sesuai dengan materi tersebut. Misalkan kalau dalil nakli berarti anak itu akan berkelompok dengan surat al-hujurat, surat al-isra, artinya dengan tulisan Al-Qur'annya. Kemudian kalau di kertas yang lain ada misalkan dampak positif dari bermedia sosial, misalkan secara untuk komunikasi sama silaturahmi, dan mereka akan membuat kelompok tersendiri. Gitu. Kemudian misalkan dasar-dasar bermedia sosial menurut syariat Islam harus apa saja, kan ada salah satunya kan amal ma'ruf nahi munkar, kebajikan dan segala macamnya, ukhuwah Islamiyah gitu. Mereka akan membuat kelompok sendiri. Jadi nanti mereka per kelompok itu rencananya sih akan terjadi 6 kelompok nanti itu satu kelas itu. Nanti mereka masing-masing punya materi yang untuk mereka jelaskan dari hasil membaca tersebut. Jadi satu kelompok ini misalkan nanti akan mengelompokkan dirinya sendiri ketika mereka mendapatkan ini adalah dampak positif dari media sosial dengan kertas yang dia pegang. Jadi anak itu harus tahu dulu yang dia
dia ke bagian kertas itu tentang apa nih isinya. Iya. Jadi menemukan sendiri dulu gitu. Ini materinya apa ini saya masuknya ke klasifikasi yang mana? Itu sih Pak. Strateginya itu dulu gitu. Terus ya berarti jadi dari mulai pengelompokan untuk ya, jadi ya pengelompokannya berdasarkan kertas yang mereka ambil, bukan berdasarkan orangnya kita tunjuk enggak, tapi berdasarkan kertas yang mereka dapatkan, nanti mereka mengelompokkan dirinya. Bagus sekali Bu Nuri ya. Dan yang terakhir ini ada ini nih, harapan dari diadakannya supervisi ini apa sih? Ya, kalau saya sih berharap memang sebenarnya supervisi ini sesuatu yang hal yang bukan ditakuti ya, sesuatu yang menjadi Allah gitu, ada supervisi. Tapi harapannya supervisi ini menjadi motivasi tersendiri atau apa ya? Kita itu ketika di supervisi kan melakukan suatu pembelajaran yang dibuat semenarik mungkin untuk siswa agar kita juga mendapatkan penilaian yang baik juga dari supervisor gitu. Nah harapannya ke depan kalaupun tidak ada supervisi gitu, jadi kita belajarnya membuat semenarik mungkin aja walaupun tidak ada supervisi gitu. Jadi membuat perangkat pembelajaran itu atau cara strategi mengajar kita di kelas itu tidak hanya menarik ketika supervisi saja, tetapi di hari-hari seperti ya hari-hari KBM belajar seperti biasa pun dibuat semenarik mungkin agar anak tidak jenuh. Karena biasanya ini memang saya gitu ya, karena biasanya dipikirkan itu belajar itu dipikirkan ketika mau supervisi, aduh langkah apa nih, strategi apa nih agar anak bisa paham dengan materi yang saya sampaikan. Jadi kalau begitu untuk tahapan observasi ini sepertinya cukup. Kita akan lanjutkan, mungkin sekarang kita langsung ke kelas untuk pelaksanaan observasi. Silakan. Oke, untuk hari ini silahkan dibuka dulu di buku paketnya halaman 140. Di situ bisa kalian lihat sebelum halaman 40 ada di belakangnya halaman 139. Ada? Oke, silahkan bisa dilihat. Materi kali ini adalah ada menggunakan media sosial. Oke, silakan kalian baca dulu, pahami dulu dari halaman 139 sampai ke halaman 140. Dikit, dibaca, dipahami, ibu kasih waktu 15 menit cukup. Ya, dipahami dulu agar nanti kalian ketika ibu kasih kertas untuk membuat kelompok sendiri, kalian paham mau masuk kelompok yang mana. Oke, silahkan dibaca dulu, dipahami dulu. Berarti cuma ada 26 ya? 26, padahal sudah menyiapkan 32 kartu gitu. Jadi yang dipakai 26, jadi nanti ini akan menjadi 4 kelompok. Jadi kalian nanti kira-kira masuk di kelompok yang mana ya kalian sendiri yang menentukan dari hasil membaca materi barusan. Paham? Harus paham. Nanti sambil berjalan kalau ada yang tidak paham ya, silahkan ambil satu.
Nah, biasa. Satu ya. Tidak bisa ditukar ya. Sekali ini cepat baik. Jadi ada 4 kelompok. Oke, silakan setiap kelompok, setiap kertas yang kalian pegang, kalian tanggung jawab dengan isinya. Paham? 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 Tanggung jawab dengan isinya. Berarti ketika nanti ibu bertanya, tolong bacakan surat Al-Hujurat ayat 36, ayat 6, Al-Isra 36 misalkan. Berarti kalian bersiap untuk membacakannya. Paham? Oke, berarti kalian misalkan coba tolong jelaskan manfaat berkomunikasi itu, manfaat media sosial itu sebagai salah satu sarana silaturahmi. Bagaimana maksudnya? Jadi kalian bertanggung jawab dengan kartu-kartu tulisan-tulisan yang kalian pegang masing-masing. Sulit nggak? Satu orang cuma satu. Paham? Oke, silakan. Sudah maksudnya? Misalkan ada informasi nih, bagikan lagi. Lihat dulu kebenaran dari informasi yang didapat. Paham ya? Jangan ada linknya nih, bagikan, dengan haram gitu ya. Ada berita ini, bagikan. Jangan segala sesuatu dibagikan. Ya, padahal. Oke, silahkan kalian ada yang menyimpulkan kesimpulan. Buat kesimpulan dulu. Silakan dibuat kesimpulan dulu untuk materi riset. Jadi, oke teman-teman, yang saya menyampaikan, jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah tentang ada menggunakan media sosial. Jadi ada beberapa adab yang ternyata perlu kita jalani gitu dalam menggunakan media sosial. Sebenarnya adalah dengan diawali dengan niat yang baik. Nah, kalau misalkan kita niatnya baik di media sosial, sebenarnya juga
Jadi kalian bisa terapkan dalam kehidupan bermedia sosial kalian. Apakah penggunaan media sosial kalian sudah selaras dengan adabnya atau belum? Oke, jadi kesimpulan dari Ibu, ketika kalian menggunakan media sosial sesuai dengan adabnya, maka kalian akan mendapatkan manfaat. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Kalian luar biasa. Nanti kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Kita semua selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Muhammad Sahrudi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat, kelas 028 dengan fasilitator Bapak Nova Haryono dan pengajar praktik Ibu Risa Aisa. Hari ini saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Nuri Hadiani, guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum Bu Nuri, gimana kabarnya, sehat? Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi dari observasi yang telah kita laksanakan di kelas 11 kemarin. Ya, nah, kita akan bercakap-cakap mengenai pelaksanaan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan di Bogor. Mungkin ya Bu ya, kira-kira nih, apa yang Ibu harapkan setelah pembelajaran kemarin? Tentunya setiap selesai mengajar banyak harapan mungkin yang diharapkan oleh saya dan mungkin sama dengan guru yang juga harapan tentu saja ada ya, walaupun tidak semua harapannya bisa terwujud gitu. Tapi alhamdulillah dari pembelajaran kemarin, harapan saya ketika belajar kemarin itu siswa mampu memahami dari tujuan pembelajaran itu sendiri, dan setelah mampu memahami, mampu mengaplikasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Waktu pembelajaran kemarin itu kan tujuannya atau kompetensi yang diharapkannya itu siswa itu mampu menerapkan adab-adab dalam bermedia sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah dilihat gitu ya, sedikit banyak harapan saya sudah tercapai dalam pembelajaran kemarin. Ternyata siswa sudah bisa menunjukkan sikap yang baik ketika mereka melaksanakan dan melakukan interaksi atau ketika mereka bermain di media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang ya tidak bisa lepas dari media sosial. Jadi dengan adanya pembelajaran ini diharapkan bahwa siswa tersebut bisa mengambil sisi positif dari media sosial. Ya, karena selain sisi media sosial itu, kalau kita tidak bisa menggunakannya, justru banyak mudorotnya gitu ya. Kalau di dalam bahasanya banyak mudorotnya. Jadi harapannya itu siswa itu bisa mendapatkan manfaat bukan mudorot dari bermedia sosial itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran kemarin? Alhamdulillah pas kemarin melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran yang kemarin sesuai yang sudah ditunjukkan, yang sudah direncanakan gitu ya, dengan membentuk kelompok berdasarkan materi. Jadi mereka memisahkan diri berdasarkan tema atau berdasarkan materi-materi yang berbeda. Itu alhamdulillah ternyata anak itu bisa membedakan apa manfaat bermedia sosial, apa mudorotnya atau negatifnya, kemudian langkah apa saja sih yang harus mereka lakukan ketika ingin bermedia sosial gitu. Jadi anak-anak bisa mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan ketika akan bermedia sosial. Kemudian mereka juga sudah paham ternyata gitu ya. Alhamdulillah ketika mendapatkan berita yang dirasa kurang valid atau misalkan meragukan gitu, ternyata mereka tahu apa yang harus dilakukan, yaitu dengan tabayun atau mencari kebenarannya dulu gitu sebelum mereka menerima bulat-bulat informasi yang mereka dapatkan di media sosial.
soalnya kan kita waktu pada saat observasi ya Bu ya, Ibu sudah merencanakan pembelajaran yang akan Ibu capai gitu. Ya. Kira-kira apa sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Pak. Jadi kemarin itu waktu pembelajaran ternyata dengan menggunakan model pembelajaran tersebut siswa lebih aktif, lebih mandiri, lebih percaya diri gitu, dalam mengemukakan pendapatnya. Kadang-kadang kan yang saya rasakan itu mereka tuh seperti takut ketika menyampaikan apa yang ada yang di pikiran mereka, gitu. Ragu-ragu gitu ya, mungkin atau malu atau apa. Tapi ketika mereka dibuat kelompok sesuai dengan dipisahkan gitu, jadi mereka fokus pada materi ini, yang kelompoknya pada materi ini, jadi mereka lebih fokus dan lebih berani mengungkapkan tanpa memikirkan materi yang lain karena mereka fokus di materi yang ini. Misalkan kelompok ini mereka membahas mengenai manfaat bermedia sosial, kelompok yang satu mereka membahas mengenai dalil naklinya saja gitu. Jadi mereka fokus di materinya masing-masing dan ternyata dari itu mereka lebih bisa mandiri ketika saya bilang coba cari dalilnya yang berkaitan dengan media sosial. Ternyata mereka lebih aktif gitu, lebih bisa mengemukakan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pikirkan, walaupun ya pendapatnya berbeda-beda. Yang penting kan ada keinginan untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan gitu. Terlepas dari itu betul atau salah, yang penting ada keberanian, ada kemandirian dari mereka untuk belajar. Nah, kalau untuk tujuan pembelajarannya gimana? Sudah tercapai? Alhamdulillah sudah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mereka mengetahui dulu ada bermedia sosial itu seperti apa. Setelah mengetahui, mereka bisa menerapkannya gitu ya. Karena kan percuma ya kalau hanya mengetahui tanpa diterapkan gitu ya. Justru yang paling susah itu mungkin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada bermedia sosial itu cukup banyak gitu ya. Dan kadang-kadang kita mengabaikannya gitu karena terlalu asik dengan informasi atau dengan permainan yang ada di media sosial. Kadang-kadang kita lupa karena kita terseret dengan informasi-informasi yang ada di media sosial. Yang paling utama saya tekankan juga kepada anak-anak, hati-hati dalam bermedia sosial itu, jangan sampai mudorotnya yang didapat, manfaatnya yang tertinggal gitu. Jadi diterapkan ke anak-anak itu manfaatnya, apa manfaat bermedia sosial itu, jangan sampai manfaatnya tidak dapat malah dapat yang lain-lainnya gitu. Karena mungkin kan kalau yang sekarang itu ya mudorotnya gitu, salah satu mudorot di media sosial banyak sekali tawaran atau kita tergiur dengan hal-hal yang kita lakukan dengan sepele, dengan hasil yang luar biasa, kayak judi online itu kan informasinya banyak sekali gitu ya di media sosial. Nah, jangan sampai anak-anak itu sampai tergerus dengan iming-iming lah istilahnya gitu ya, iming-iming informasi yang menyenangkan gitu, yang menguntungkan, padahal di balik itu semua mudorotnya sangat banyak. Jadi menyaring informasi lah, anak-anak itu pandai, harus pandai gitu dalam menyaring informasi. Dan itu tujuannya kalau menurut saya sih sudah tercapai, dan anak-anak ternyata mampu menyaring informasi mengenai hal-hal yang tidak baik di media sosial. Kemudian kemarin kan ada yang sudah baik ya Bu ya. Nah, terkait proses pembelajaran, selain yang tadi apa saja hal-hal yang sudah baik buat anak-anak? Hal-hal yang sudah baiknya ternyata itu ya yang tadi lebih aktif gitu ya, lebih mandiri, karena keaktifan kemandirian itu menjadi bekal juga lah bagi untuk mereka belajar. Kemandirian dan keaktifan belajar anak-anak itu memang harus dipancing gitu ya, biar muncul kepenuhan. Karena kadang kalau anak itu kan ada yang diam saja gitu ya, tidak mau mengemukakan pendapat. Tapi ketika menggunakan model-model pembelajaran yang bisa memancing anak untuk mengemukakan pendapat gitu, anak itu bisa dengan sendirinya atau terpancing untuk berbicara gitu. Bahkan anak yang notabene pendiam pun kadang-kadang dia bisa nutup itu keluar pendapat dari anak-anak tersebut gitu. Jadi harus ada ini Bu ya, pemancingnya agar anak itu bisa berani mengemukakan pendapat gitu. Kadang anak itu kan ada yang tahu sebenarnya tapi sulit gitu mau diucapkan itu apa gitu, malu dan segala macamnya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk ayolah ngomong gitu, ayolah keluarin pendapatnya biar semua tahu gitu. Anak itu merasa percaya diri juga ketika dia mengemukakan pendapat.
Jadi selain itu ketika anak mengemukakan pendapat, setidaknya kita kasih apresiasi lah gitu. Ya kasih pujian atau ya gimana lah apresiasi untuk menyenangkan anak. Setidaknya rasa percaya dirinya bisa menjadi lebih muncul, bertambah lah gitu. Ketika anak memberikan pendapat itu, jangan sampai ketika berbicara langsung jadi jangan sampai ada perasaan bahwa dia tidak diapresiasi sama gurunya. Gitu. Nah tadi kan hal yang baik ya, yang pembelajaran. Sekarang kan mungkin yang namanya manusia, saya punya kekurangan nih dalam hal apa. Nah untuk itu ada nggak sih kekurangan yang mungkin nanti akan diperbaiki? Ya ada banyak. Saya merasa kalau memberi penjelasan ke anak itu terlalu cepat dalam berbicara, merasanya seperti itu. Kemudian model pembelajarannya mungkin monoton gitu ya. Jadi saya ingin mengembangkan biar anak-anak itu ketika belajar dengan saya itu nggak ngantuk, gitu ya. Terus merasa antusias lah dengan pembelajaran dengan cara-cara yang lebih menarik lagi gitu ya. Dengan misalkan dengan games gitu ya, dengan permainan gitu. Misalkan dengan ketika memberikan pertanyaan atau LKPD bisa menggunakan teka-teki silang yang membuat anak itu merasa seperti detektif gitu ya, memecahkan suatu permasalahan mungkin seperti itu Pak. Karena memang saya merasa selama ini pembelajarannya tidak terlalu menarik mungkin buat anak, karena merasa khawatirnya gitu. Saya itu kalau memberikan model pembelajaran yang lain itu kadang-kadang suka khawatir dengan takut bertentangan dengan materi yang saya berikan. Misalkan saya materinya pendidikan agama, khawatir ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Kadang-kadang khawatirnya seperti itu. Misalkan kalau kuis dengan itu khawatirnya jadi nantinya takut mengarahnya ke permainan atau misalkan ya yang tidak sesuai dengan syariat, khawatir gitu. Hanya saya ke depannya mungkin lebih selektif lagi ketika memilih model pembelajaran yang tidak ada yang sedikit madorotnya mungkin gitu ya, yang disukai anak-anak, kemudian yang bisa meningkatkan kemandirian anak, keaktifan anak. Intinya mah anak-anak senang berada di kelas bersama saya. Betul, bagus. Kalau sudah bahagia kan anak-anak biasanya senang belajarnya gitu ya, bahagia dulu anak-anaknya gitu ya. Baru bisa belajar. Gitu. Yang penting anak-anaknya senang lah gitu dengan pelajaran saya. Gitu. Nah, terkait kekurangan tersebut yang tadi Ibu sebutkan, rencana pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Ya, tadi rencana pengembangannya saya ingin anak-anak lebih aktif, lebih mandiri dalam belajar. Jangan sampai mereka takut-takut ketika mengemukakan pendapat. Kemudian inginnya itu anak itu tidak terpaku hanya dalam satu buku saja. Biasanya kan anak itu ketika kita menunjukkan buku paket, mereka terpaku di situ saja. Pengennya saya tuh harapannya gitu, anak itu bisa lebih lebih mandiri, lebih memiliki inisiatif. Kayak misalkan di perpustakaan ini kan bukunya tidak hanya kurikulum 13 atau kompet, ada beberapa buku yang tahun-tahun lalu, padahal itu materinya sebenarnya mah hampir sama, cuman digeser. Kalau misalkan bab ini jadi di bagian ini, bab ini jadi bagian ini gitu. Bahkan ada yang digeser kelasnya saja, kayak yang sekarang di kurikulum 2013 itu materi yang kelas 12 itu digeser jadi ke kelas 11 yang sudah saya perhatikan gitu. Jadi saya itu harapan saya itu anak itu lebih mandiri mencari materi, tidak hanya di buku paket yang kita tunjukkan saja gitu. Mereka itu lebih kritis lah gitu ya. Misalkan materi itu kan tidak hanya ada di buku PAI, bahkan seperti itu. Kayak materi ada bermedia sosial sebenarnya bukan hanya di pelajaran pendidikan agama Islam saja, karena itu memang mencakup umum. Di PKN juga ada, bahkan di bahasa Indonesia juga ada bagaimana cara menulis pesan yang baik kan itu ya, bertanya kabar di WA yang baik itu kan seperti itu. Jadi berharapannya sih itu, mungkin anaknya juga harus lebih didorong ya, jangan dikasih gambaran gitu bahwa kalau pelajaran PAI itu tidak hanya buku itu saja. Betul. Gitu sih. Selain itu ada lagi nggak? Cukup ya Pak, itu baru rencana ke depannya untuk pembelajarannya, rencananya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Rencananya sih di pembelajaran yang berikutnya Pak, di pertemuan yang berikutnya. Iya.
Nah, ada targetnya nggak? Ya, ada. Berapa lama tadi? Saya sih targetnya 3 kali pertemuan ya, cukup. Mungkin gitu karena di pertemuan yang pertama kita lihat dulu nih anaknya seperti apa. Pertemuan kedua kita laksanakan rencananya, di pertemuan ketiga itu mungkin bisa lipat gitu ya, maksudnya eksekusi. Ya. Saya rasa sih 3 pertemuan cukup gitu untuk tujuannya itu tercapai. Mudah-mudahan ya Bu ya, bisa sesuai dengan apa yang harapannya ya, mudah-mudahan bisa sesuai gitu Pak. Ya. Nah setelah target tadi kan 3 kali pertemuan ya, 3 kali pertemuan. Untuk yang berperan gitu kan, nanti yang terlibat dalam membantu pelajaran pengembangan itu kira-kira siapa saja? Ya, tentu saja banyak peran gitu ya. Karena untuk mencapai suatu tujuan itu kita tidak bisa berdiri sendiri ternyata. Betul. Gitu ya. Jangankan untuk tujuan yang seperti ini, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita kan tidak bisa berdiri sendiri. Betul, gitu. Ya. Nah, dalam tujuan pembelajaran, dalam rencana tujuan pembelajaran ini, yang pertama pasti yang dilibatkan itu peserta didik. Kemudian saya akan sampaikan ke wali kelasnya. Ya. Gitu. Berusaha ngobrol secara intens dengan wali kelasnya, tujuan saya apa, harapan saya apa, meminta support dari wali kelasnya juga. Karena biasanya kan anak-anak itu selain dekat sama misalkan guru-guru yang mereka sukai, biasanya mereka lebih terbuka juga sama wali kelasnya. Itu pengalaman saya sih kalau sama anak-anak ya. Biasanya kan anak itu kalau sama diomelin sama guru ini, wali kelas ada ini ngobrol sama wali kelas gitu. Jadi saya peserta didik yang dilibatkan itu yang berperan serta gitu ya, wali kelas, kemudian sama guru bimbingan konseling. Ya, karena dengan beliau, dengan guru bimbingan konseling lebih paham bagaimana karakter siswa. Biasanya lebih paham. Kemudian guru bimbingan konseling itu kan biasanya lebih pandai ketika bagaimana cara anak-anak itu mengemukakan pendapat, mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan unek-uneknya. Mereka lebih paham cara memancing anak-anak. Kemudian kalau saya sih dengan rektor sejauh itu berarti dengan guru PKN, karena ada beberapa materi yang memang hampir sama. Kayak adab ini kan berkaitan sekali gitu ya dengan guru PKN. Dan tentunya dengan pihak sekolah, fasilitas di kelasnya seperti penyediaan fokus, papan tulis yang enak gitu ya, kemudian ruang kelas yang nyaman untuk belajar. Karena kalau ruang kelasnya udang atau panas, wah itu sulit sekali anak untuk berkonsentrasi, pegang kipas terus gitu ya, geber-geber tangan terus. Mungkin itu sih beberapa pihak yang akan saya libatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berarti memang keterlibatan antara satu dan lain lumayan banyak ya, lumayan banyak yang akan dilibatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, sampai sini apa ada yang ingin disampaikan oleh Bu Nuri terkait pembelajaran dan pasca observasi ini? Ya, pasca observasi setelah kemarin pembelajaran yang dilakukan gitu ya. Yang pertama ternyata menggunakan model pembelajaran yang disukai anak-anak itu memerlukan pemilihan model pembelajaran yang selektif. Karena tidak semua kelas, ketika kita menggunakan model pembelajaran, tidak semua kelas cocok. Jadi model pembelajaran itu tidak bisa diterapkan di semua kelas ternyata gitu. Bahkan walaupun kelasnya sama MPLB, ternyata enggak juga. Ada yang kelas memang cocok untuk kayak kemarin gitu ya Pak, yang pembentukan kelompok. Ada kelas yang juga walaupun isinya perempuan semua juga tidak gitu ya. Ternyata kita memang harus benar-benar dulu menguasai kondisi kelasnya, baru kita tentukan model pembelajarannya seperti apa. Gitu. Berarti beda kelas. Beda kelas, iya betul. Ternyata kalau yang sudah saya amati seperti itu, karena capaian pembelajarannya juga tentunya berbeda setiap kelas itu gitu. Kadang-kadang ekspektasi saya kelas ini seperti ini, ternyata tidak, berbeda lagi gitu. Ternyata kalau diamati memang setiap kelas itu berbeda, walaupun kadang-kadang kan kalau kita memang mau egois itu ya diterapkan aja di semua kelas yang sama biar kita nggak terlalu capek mikir gitu mau pakai model pembelajaran yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kita ingin mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal, ternyata harus berbeda juga. Karena jangan satu beda kelas ya, satu kelas juga karakter anak itu sudah
jauh berbeda, ada 30 anak 30 karakter. Dan mungkin kalau untuk satu kelas kita paksakan dengan model pembelajaran yang sama, tapi ternyata untuk yang kelas yang lain kita harus bisa menentukan model pembelajaran yang tepat untuk di kelas ini seperti apa. Menurut saya, Pak. Ya, bagus sekali Bu. Jadi memang kita harus mengenal karakter siswa ya Bu. Baik, saya akan coba simpulkan ya dari kegiatan observasi, terus observasi di kelas sampai saat ini kita pasca observasi. Semoga kegiatan ini kedepannya bisa bermanfaat ya, terutama memang pengembangan kompetensi guru, di mana terkait kapasitas kita sebagai pendidik, agar bisa membantu siswa dalam pembelajaran yang bersifat pada berpihak pada murid. Iya, berpihak pada murid. Jadi jangan mengikuti keegoisan kita. Betul. Ya. Nah baik Bu, saya rasa untuk perbincangan hari ini saya rasa cukup. Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk ya, saya. Sama-sama Pak. Mengganggu waktunya Ibu. Semoga mungkin lain kali kita bisa berinteraksi kembali. Ya, tentu saja seperti itu harusnya Pak. Betul, sampai ketemu lagi nanti di kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.